kami ingin tahu juga Pak, lebih dalam, singkat saja terlebih dahulu. Kini apa yang Bapak lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Singkat saja Pak. Menjual dagang-dagangan yang masih tersisa. Dan ada juga biro jasa masih jalan. Biro jasa masih jalan gitu. Tapi awal mulai bisnis ini di tahun berapa? Lalu apa yang melandasi Bapak akhirnya memutuskan untuk bikin bisnis? Mulai bisnis itu saya di tahun 92-an begitu ya. Pertama merantau ke Jakarta. Ya biasalah orang Sumatera. Jualan K5 ya. Iya, tapi apa Pak yang membuat Bapak tuh akhirnya memutuskan untuk bikin bisnis? Apakah karena merantau ke Jakarta semata atau memang ada keperluan ekonomi atau seperti apa? Ceritanya gimana Pak awalnya? Kami kalau orang Sumatera Barat itu kan memang muda itu nggak boleh di kampung ya, suruh merantau. Biar cerdas, biar pintar gitu kan. Nanti kalau udah jadi pulang ke kampung. Oh, kembangkan kampung gitu. Awal modalnya berapa memang Pak? Awal modalnya nggak ada ya. Boleh dikatakan nggak punya modal lah. Modal kerja dengan orang. Dapat penghasilan selama 1 tahun, waktu itu saya sekitar 600.000. Selama 1 tahun bekerja? 600.000 selama 1 tahun. Lalu habis itu baru Bapak putar jadi sebuah bisnis? Baru diputar. Bisnis pertama Bapak apa Pak? Ya jualan begini. Jaket kulit? Dompet-dompet, sabuk pinggang. Di tahun 92 itu ketika awal mau mulai bisnis mudah atau tidak Pak? Sangat mudah sekali. Kenapa pada saat itu mudah dibandingkan dengan sekarang? Karena zaman itu kita kan di mana aja bisa dagang. Dan tidak ada pelarangan kan. Zaman Soeharto itu kan pedagang kaki lima itu bebas. Kita boleh dagang di mana saja. Nggak ada yang ngerecukin lah. Nggak ada yang membatasi. Nggak ada yang membatasi. Pada saat itu bisa punya berapa banyak toko Pak? Ya bertahap ya. Mulai masuk mall itu di tahun 2000. Berarti 8 tahun hingga akhirnya bisa masuk mall. Iya. Oke. Perjalanannya berarti mulus tuh ya Pak ya? Mulus, ya pindah-pindah lah biasa. Mobile kan. Dari satu pabrik ke satu pabrik, dari satu kantor ke satu kantor. Punya berapa banyak karyawan Pak selama dari masa-masa kejayaan itu? 17 orang. 17 orang? Dan itu cukup untuk membiayai semuanya Pak? Gaji, segala macam cukup? Sangat cukup. Lebih dari cukup? Lebih dari cukup. Pencapaian apa Pak yang berhasil Bapak dapatkan ketika Bapak berbisnis saat itu? Beli rumah 2, beli punya mobil 2, dan beberapa motor gitu ya. Lumayan lah. Makmur ya Pak ya? Makmur, anak bisa sekolah semua. Sampai kuliah? Sampai kuliah. Juragan ya Pak ya? Juragan waktu itu. Bisa dikatakan juragan ya? Juga jadi juragan lagi ya. Gimana Mas Akbar? Kalau waktu dulu tuh nabungnya gimana Pak? Waktu zaman awal-awal bisnis Makmur-makmurnya. Waktu lagi makmur-makmurnya tuh berapa gitu ya? Dari penghasilan yang disisihkan buat tabungan sampai akhirnya bisa nyekolahin anak, sampai nguliahin anak gitu ya? Kita ada budget waktu itu kalau udah lagi puncak-puncaknya itu bisa penghasilan di atas 50 ya per bulan. Dan itu dialokasikan buat bayar sekolah, buat bayar KPR, segala macam gitu. Ada pos-posnya lah. Dan ada tabungan gitu ya. Pokoknya ada di pos-posin semua. Ya sesuai dengan tujuan keuangannya ya Pak? Sesuai dengan tujuan keuangan. Oke. Berarti tapi dari dulu tuh memang dari merantau itu emang sudah terbiasa menabung, investasi seperti itu ya? Terbiasa sedikit demi sedikit. Oke, mungkin dari orang tuanya Pak Ikhlas juga mengajarkan seperti itu ya. Maksudnya kayak untuk sukses ke depannya nggak hanya penghasilan tapi harus beli aset juga seperti itu ya. Kalau boleh tahu investasinya kemana aja Pak Ikhlas? Kalau selain bisnis gitu ya, mungkin ada beli emas atau beli apa gitu waktu dulu? Ada emas ya. Untuk cadangan cadangan keuangan istilahnya. Di suatu saat sulit gitu ya.
ya emas dijual. Emas dijual. Kalau selain di Jakarta tuh apakah pernah beli aset kayak properti di kampung juga atau di kota-kota lain gitu Pak Ikhlas? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh berarti semuanya di Jabodetabek ya waktu itu. Dan memang pertama kali ya di itu ya Tangerang ya Pak Ikhlas ya. Oke. Jadi gimana Mas Akbar? Ternyata sudah pernah, sebenarnya sudah terfikirkan ya untuk menabung sesuai dengan pos-posnya. Sebetulnya sudah financially literate sebetulnya dari dulu gitu. Cuman dan sudah mengalokasikan pos-pos keuangan sesuai sama tujuan finansialnya gitu. Cuman memang kita nggak akan pernah ada yang tahu ya badai ekonomi itu seperti apa gitu ya. Terus habis itu apa yang kita lakukan untuk menghadapi badai itu kadang-kadang juga bisa backfire ke kita juga gitu. Ada mungkin yang memang bisa bisa survive, tapi ada juga mungkin yang malah sebaliknya. Cuman apa yang dilakukan Pak Ikhlas ini kalau dari pembicaraan kita sebelumnya memang sudah mencoba untuk step by step untuk memperbaiki itu sendiri. Berarti Pak dari 6 toko tinggal tersisa 1 toko di Serpong, dari 16 dan 17 pegawai kini tinggal 1. Awalnya Pak ketika memangkas sekian banyak pegawai, apa yang dirasakan Pak? Sedih. Ya gimana nggak sedih, yang tadinya mereka ketergantungan sama kita, perekonomian berjalan dengan berat hati, yang orang-orang yang begitu setia ya menjalankan usaha kita dengan terpaksa berhenti karena keadaan, dan akhirnya ya kita ngasih inilah buat mereka hidup, gitu, buat mereka mulai berjuang, karena cari kerja juga tidak gampang kan pada COVID itu. Berarti berat ya Pak ya? Sangat berat sekali. Iya, karena kan artinya mereka tidak hanya bergantung hidup dirinya mereka sendiri, tetapi juga satu keluarganya mereka. Keluarga mereka. Bisa hidup dengan berada di sisi Bapak pada saat itu. Seperti itu. 6 toko juga hilang akhirnya, 5 toko hilang. 6 toko hilang. 6 toko hilang 6 sebenarnya. Toko hilang. Yang ada sekarang itu sebenarnya kan kantor. Jadi kalau mau dihitung itu jadi 7 sebenarnya, tapi itu kan tadinya kantor. Kalau karyawan-karyawan ini Bapak apakah ada yang perantau juga atau mungkin semuanya dari Jakarta? Ada perantau, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, macam-macam ya. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, macam-macam lah orang yang lamar kerja lah ya. Ada nggak Pak yang kondisinya ketika Bapak akhiri masa kerjanya ternyata dia sedang ingin menikah atau mungkin baru punya anak, jadi ikut terdampak gitu ke keluarganya? Ada satu orang yang saya sedih itu pada COVID itu, dia menikah sama karyawan ya, cilok lah kalau bahasa orangnya. Dia menikah sama karyawan, pulang kampung, pesta segala macam, balik ke sini, usaha udah nggak bisa bangkit. Akhirnya dengan berat hati kita sampaikan, sementara mereka pengantin baru, habis mau bagaimana kan? Dicoba pindah ke online, tapi tetap berat karena memang barang-barang yang saya jual waktu itu kan barang-barang KW begitu ya, walaupun kelas premium. Tapi berat untuk diangkat karena memang awal-awalnya sih online itu kita bisa samarkan namanya, nama brandnya. Tapi akhir-akhir ini sistem mereka kan bisa menangkap foto, mereka bisa ngebaca foto. Jadi asal brand yang memang brand orang langsung di-cut, langsung diblokir. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya ngandalin pelanggan-pelanggan militan kalau nyebutnya saya. Orang-orang yang memang udah percaya terhadap produk saya, dan mereka kalau nggak beli tas itu, kalau nggak beli dompet itu, kalau nggak ke toko XP, mereka nggak membeli karena memang kan udah terlanjur percaya gitu. Karena kita berani garansi karena memang benar kulit asli, dan mereka juga udah puas. Dan ada sampai hari ini juga masih ada yang dari Cibubur pada datang ke situ, ke Serpong, dari Bintaro, masih belanja lah. Sekarang artinya kan dari belasan karyawan hanya tinggal tersisa 1. Sisa 1. Jaminan apa yang Bapak berikan? Karena maksudnya dari 1 toko ini aja Bapak juga mungkin ragu, Bapak juga mungkin tidak yakin. Akhirnya hanya tinggal 1 yang Bapak sisakan untuk membantu Bapak.
Dan kenapa hanya tinggal satu orang ini aja? Diakah yang mau bertahan atau Bapak yang mempertahankan? Karena mungkin pasti saat ini dia sedang nonton. Karyawan yang satu ini emang dia dari bujangan ikut saya dan singkat cerita dia ikut merintis lah. Dia bareng saya dari bujangan sampai dia menikah, sampai dia punya anak. Dia udah merasa memiliki. Jadi tanpa saya pun dia bisa ngejalanin usaha itu. Dan hari ini sebenarnya dia juga udah nggak digaji. Jadi hidup bersama-sama aja berapa. Karena hari ini kan kita udah susah ngitung margin. Karena setiap barang yang laku itu hari ini hampir semua barang yang laku itu kemakan karena buat biaya hidup kan, buat sekolah anak, buat bayar sisa KPR, buat rumah tangga dia yang tadinya gajinya UMR, ya sekarang bareng-bareng nih Martin. Pokoknya, nih rumah kamu udah bayar belum? Belum, dah bayar dulu. Terus rumah ada beras nggak? Ya alhamdulillah, untuk hari ini ada, hari besok nggak ada. Ya udah beli beras dulu aja. Jadi kita belum mikirin untuk belanja barang, karena emang dengan penjualan yang minim ya. Jadi setiap yang terjual itu hari ini termakan, hampir termakan. Karena buat bayar itu, bayar kuliah, buat harian lah. Pak Ikhlas, kalau boleh tahu tadi kan katanya dari pendapatan bisnis itu kan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kira-kira cukup atau enggak nih Pak? Soalnya kan kita banyak dengar berita sekarang warga kelas menengah makan tabungan nih. Jadi kayak pendapatan bulanannya mungkin kurang cukup dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa gitu. Kira-kira kalau selama ini Pak Ikhlas gimana dari situ? Untuk sementara ini sebenarnya kalau dihitung itu kan nggak cukup. Oke. Cuman dicukup-cukupin ya. Cuman paling budgetnya aja dikurangin. Pokoknya yang tadinya mungkin makan lauk paku itu, ayam itu mungkin sekian kali dalam seminggu atau ikan itu sekarang dikurangin paling begitu. Oh, dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin lah kalau bahasa orang kampungnya. Tapi kalau buat cicilan, habis itu uang sekolah anak gitu masih cukup kan Dan Pak? itu diusahakan ada. Emang sekolah wajib kan nggak ya? bisa enggak ya. Oke. Karena emang itu kan kepentingan pendidikan anak itu memang diutamakan. Karena saya janji ke anak saya, yang penting kamu pendidikan, yang penting kamu selesaiin kuliahnya. Walaupun baju di badan saya jual, saya udah janji ke anak saya. Apapun akan saya ini. Yang penting kamu tetap sekolah. Bapak kalau boleh tahu berapa ya anaknya Pak? Anak 4. Anak 4 ya? Yang masih sekolah tinggal 2 ya. Tinggal 2 ya berarti ya. Di jenjang berapa Pak yang kedua? Yang ketiga, sekarang yang ketiga di Bandung kuliah, udah semester 5. Yang keempat itu masih di pesantren. Tandanya masih ini yang 2 sudah bekerja. Yang 2 ini ya berarti bantu keluarga atau seperti apa? Cukuplah buat mereka ya. Hanya baru cukup buat mereka saja. Belum bisa bantu terlalu banyak untuk keluarga berarti ya Pak ya. Ya berarti masih ada pengeluaran wajib lah istilahnya ya Pak ya untuk anak itu sendiri ya, untuk biaya pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau misalnya karyawan Bapak selama ini juga ya seperti itu ya yang ikut ya. Jadi ya sudah dicukup-cukupkan gitu ya Pak ya. Karena kita yakin kita harus bisa bangkit. Makanya hari ini tadi saya sedang merintis bikin brand sendiri biar nggak ketergantungan orang lagi, biar nggak tergantungan brand orang. Tinggal lagi saya gimana nih promosiin barang saya biar brand saya yang jalan gitu. Karena artinya kan pegawainya berarti Mas Akbar juga menjadi tanggungannya Bapak ya. Jadi, 2 anak dan 1 pegawai. Meskipun pegawainya ini hitungannya tidak digaji berarti ya Pak ya? Apa digaji? Hitungan gaji nggak ada ya, cuman ada. Dia hidup gitu ya mungkin ya. Tapi cukup lah, penting dia bisa bayar rumah, dia bisa buat. Iya, artinya kan menjadi tanggungan Bapak juga secara tidak langsung ya kan Pak ya. Iya pastilah. Karena kehidupan sehari-harinya bersama Bapak begitu kan. Nah, Pasti. sekarang untuk membayar hutang dan sebagainya apa yang bisa Bapak lakukan gitu ketika sedang mepet-mepetnya, berarti Bapak memutuskan untuk menunda bayar hutangnya terlebih dahulu atau apa yang biasanya Bapak lakukan?
upaya untuk membayar nih, apakah Bapak biasanya meminjam ke kerabat atau meminjam ke bank atau gimana Pak untuk membayar hutang-hutang yang sudah ada ini? Berusaha dari penjualan barang tadi. Berarti tidak membuka peluang utang baru ya Pak ya? Saya kalau untuk utang bank itu, untuk utang bank ya, alhamdulillah saya di tahun 2018 itu untuk menambah hutang bank itu udah stop. Karena saya waktu itu ada program anti riba ya. Jadi kartu kredit itu semuanya segunting dan saya tutup kartu-kartu kredit itu semuanya. Dan saya mulai dengan hidup baru tanpa hutang. Oke. Namun ada yang sistemnya rawat jalan, seperti KPR yang masih tersisa. Oke. Hanya tinggal itu. Oh, berarti sekarang nih hutang yang dikatakan tersisa ini hanya KPR? Hanya KPR sih. Oh, oke. Berarti utang yang sifatnya ke bank, ke perseorangan atau ke biaya peminjaman ini udah nggak ada sebetulnya ya Pak Kalau ya? ke peminjaman nggak ada, cuman masih ada saya ke supplier palingnya kayak ke pabrik, supplier lah yang istilahnya. Kita sudah berhubungan Cukup lama. Cukup lama, tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun. Jadi mereka juga mengerti lah dengan kondisi. Yang penting sedikit demi sedikit kita bisa jalan. Kalau kita nggak bisa bayar, kita ngobrol. Oke, berarti ini hubungannya sebenarnya cukup baik ya Pak ya, selagi masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, tidak terlalu menjadi masalah besar. Dan satunya lagi adalah KPR. Berarti memang masalah keuangan ini hanya di KPR dan utang ke supplier yang sebenarnya hitungannya masih terhitung baik selagi masih bisa teratasi dengan baik. Yang kalau kita lihat sebenarnya ini masih keuangannya masih sangat-sangat dijaga karena Bapak sangat sadar tidak ingin membuka pintu-pintu hutang lainnya ya Pak ya, tidak ingin membuka pintu hutang lainnya. Ini sangat sehat sekali dapat dikatakan seperti itu.